Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi peluang. Materi yang sering keluar juga pada pengetahuan kuantitatif, bahkan dari tahun ke tahun ini nggak pernah ketinggalan materi peluang. Nah, untuk pertama yang kita pelajari, materi peluang di sini ada kaidah pencacahan. Nah, untuk kaidah pencacahan berarti di sini ada aturan pengisian tempat yang tersedia. Oh, kalau misalkan disuruh mencari banyaknya cara dari penyusunan suatu bilangan, misalkan seperti itu, berarti bisa menggunakan aturan pengisian. Di sini bila terdapat n tempat yang akan ditempati oleh n orang, nah ini ketepaan orang ya, maka akan terdapat apa? N dikalikan n-1 dikalikan n-2 sampai terakhir di sini adalah 1. Berarti di sini n-nya ada syaratnya, n-nya merupakan bilangan asli. Untuk yang kedua, notasi faktorial. Jika ada n faktorial, itu berarti sama artinya dengan n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dan berakhir di sini 1. Di mana n-nya adalah bilangan asli, dan ketika kalian menemukan suatu faktorial, ternyata di sini 0. 0 faktorial berapa? 0 faktorial sama dengan 1. Itu yang perlu diingat. Terus materi selanjutnya di sini ada permutasi. Permutasi adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut yang berbeda dan memperhatikan urutan. Misalkan di sini saya punya dua huruf A sama B. Nah, ini mau disusun. Ada berapa banyak cara penyusunannya? Karena di sini permutasi dikatakan memperhatikan urutan, berarti di sini ada A, B, dan yang kedua adalah B, A. Berarti AB tidak sama dengan BA kalau dikatakan permutasi. Itu ya. Contoh kecilnya di sini pemilihan perangkat kelas, ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu merupakan contoh kecil dari permutasi. Oh, kalau ada soal yang modelnya seperti itu, cara menyelesaikannya dengan apa? Dengan permutasi. Nah, kalau ada permutasi di sini n, r, di mana di sini berarti n-nya, maaf, p, n, r, berarti untuk mencari nilainya di sini adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial, ya, untuk mencari permutasi. Sedangkan yang terakhir yang dibahas di kaidah pencacahan yaitu ada kombinasi. Kombinasi adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, berarti kalau tidak memperhatikan urutan bagaimana? Nah, untuk contoh kecilnya di sini mau mencampur cat gitu ya. Misalkan saya punya cat warna hijau, biru, sama kuning, mau saya jadikan satu. Entah itu kuningnya dulu mau saya masukkan, baru biru atau hijau di situ ya. Itu nggak ngaruh gitu ya, mana yang didahulukan. Berarti di situ untuk pencampuran cat ini berarti kalau misalkan ada soal seperti itu bagaimana? Ya berarti yang digunakan adalah kombinasi. Ketika urutan tidak diperhatikan, berarti yang dipakai adalah kombinasi. Contoh kecil lainnya apa? Pengambilan bola secara acak. Nah, itu juga menggunakan kombinasi. Nah, untuk kombinasi sendiri, misalkan di sini ada kombinasi n, r, berarti di sini artinya n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Untuk kaidah pencacahan. Nah, untuk ruang sampel dan titik sampel di sini ya, apa saja yang perlu diperhatikan? Oke. Untuk ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kalau titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel. Nah, di sini banyaknya anggota ruang sampel. Kalau pada koin, di sini bagaimana? Ingat, koin itu memiliki dua sisi.
yaitu angka sama gambar. Nah, untuk K-nya ini bagaimana? K-nya ini berarti banyaknya koin yang dilempar. Misalkan ada 3 koin yang dilempar di sini. Berarti di sini 2 dipangkatkan 3. Misalkan ada 5 koin yang dilempar. Berarti di sini 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini yang ditanyakan adalah banyaknya anggota ruang sampel pada dadu, berarti di sini dadu punya berapa sisi? Dadu itu memiliki 6 sisi. Ya, punya 6 sisi. Maka di sini kalau misalkan yang dilempar ada 2 dadu, berarti di sini 6-nya dipangkatkan 2. Kalau hanya ada 1 dadu saja ya berarti 6 pangkat 1. Nah, untuk mencari peluang suatu kejadian di sini. Nah, peluang kejadian A dirumuskan di sini NA dibagi NS. NA ini adalah suatu kejadian yang diminta di soal. Untuk NS-nya berarti banyaknya ruang sampel. Seperti ini tadi, kalau koin bagaimana? Kalau untuk dadu bagaimana? Sudah ada diterangkan di atas ini tadi. Untuk contoh soalnya, di sini ada bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka. Di sini sudah diketahui angkanya 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 adalah, hati-hati di sini ya, di sini dikatakan bilangannya ganjil. Nah, berarti yang perlu diperhatikan itu adalah satuannya. Terus lagi di sini ada angkanya lebih kecil dari 500.000. Berarti untuk ratusan ribunya di sini juga perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan berarti di sini ratusan ribunya dan satuannya. Kenapa? Karena di sini yang diminta bilangan ganjil yang lebih kecil dari 500.000. Nah, ini berarti kita buat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angkanya yang bisa dibentuk tadi ini. Nah, ada 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, ini. Angka yang boleh dipakai agar kurang dari 500.000. Nah, kurang dari 500.000 berarti di sini hanya ada 2 dan 4 saja. Berarti untuk ratusan ribunya hanya boleh 2 angka yang dipasangkan di sini. Nah, untuk satuannya bagaimana? Untuk satuannya di sini karena yang diminta ganjil, berarti yang boleh hanya 5 dan 9 saja. Berarti urutan untuk mengerjakannya di sini. Nah, urutan mengerjakannya berarti dari depan, kemudian ke belakang, setelah itu baru ke sebelah sini. Nah, berarti untuk ratusan ribunya tadi yang boleh hanya 2 atau 4. Misalkan di sini 2 sudah saya pakai sebagai ratusan ribu. Berarti di sini boleh saya coret. Berarti 4-nya ini nanti boleh ditulis dalam puluhan ribunya. Ya. Boleh, atau mungkin di sini yang mau saya coret 4-nya dulu boleh. Berarti nanti 2-nya ini boleh sebagai puluhan ribunya. Nah, setelah mengerjakan dari sini, kita beralih ke belakang. Karena tadi yang diminta ganjil. Berarti yang dilihat adalah satuannya. Satuan yang ganjil tadi hanya boleh 5 atau 9 saja. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. Nah, kalau misalkan di sini 5-nya saya pakai, berarti angka 9 ini boleh dijadikan pilihan untuk puluhan ribunya. Oh, berarti setelah ke depan, ke belakang, kemudian ke sini. Berarti ada berapa kemungkinan? Kemungkinannya tadi 4, kita pakai lagi di sini ya, kita pakai. Karena ini tadi masih belum kepakai, yang kepakai adalah 2. Sedangkan untuk satuannya yang dipakai adalah 5, 9-nya berarti masih bisa dipakai. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Ada 4, 6, 8, 9. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, untuk selanjutnya pada ribuannya bagaimana? Karena ini tadi misalkan 4-nya sudah saya pakai di sini. Berarti tinggal berapa?
tinggal 3 kemungkinan, yaitu 6, 8, 9. Nah, tulis ada 3. Kemudian 6-nya misalkan saya pakai lagi di sini. 6-nya saya pakai, berarti di sini masih ada 2 kemungkinan. 8 sama 9. Nah, kalau 8-nya sudah saya pakai di ratusan, berarti tinggal 9 pada puluhannya. Oh, berarti di sini untuk mencarinya kalau sudah ditulis dalam slot seperti ini, berarti tinggal dikalikan aja. 2 dikali 4 dapat 8, 8 kali 3 dapat 24, 24 dikalikan 2, 48, dikalikan 1, 48, dikalikan 2, ketemu di sini adalah 96 harusnya ya, 96. Oke, saya lanjutkan lagi. Berarti pilihan ganda yang tepat adalah yang B, 96. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini tentang peluang. 2 buah dadu dilempar sekaligus, peluang muncul mata dadu berjumlah 5, berjumlah lebih dari 5, dan kelipatan 3 adalah, berarti langkah pertama, nah di sini dibuat tabel dulu boleh. Nah, kalau yang diminta berjumlah lebih dari 5, berarti di sini ada dimulai dari 1,1, 1 tambah 1, 2. Di sini berarti berapa? 1 tambah 2, 3. Tapi di sini yang diminta apa sih? Berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Berarti untuk menyelesaikannya bagaimana? Dari tabel ini. Nah, dari tabel bisa diolah seperti ini tadi. Oh, yang berjumlah 2 ada berapa tadi? Yang berjumlah 2 ada 1. Yang berjumlah 3 ada berapa? Ada 2. Yaitu berapa? 1,2, 2,1 kalau berdasarkan tabel. Yang berjumlah 4 ada berapa? Ada 1,3, 2,2, 3,1. Oh, berarti ada 3. Dan seterusnya. Sedangkan tadi yang diminta adalah kejadiannya kelipatan 3 yang lebih dari 5. Kelipatan 3 yang lebih dari 5 berarti yang mana saja di sini? Ada 6. 6 ya. Berarti 6-nya di sini ada berapa? Ada 5. Terus setelah 6 kelipatan 3 berapa lagi? 9. Nah, berarti ini. Terus berapa lagi setelah 9? Ada 12. Nah, berarti di sini untuk kejadian yang muncul berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3, di sini ada 5, terus lagi 4, terus ditambah 1. 5 tambah 4 tambah 1 ketemu 10. NS-nya berapa? NS-nya di sini karena ada 2 dadu, maka di sini 6 dipangkatkan 2, ketemu 36. Berarti diperoleh 10 per 36 untuk nilai dari peluangnya. Pilihan ganda yang tepat adalah yang B di sini. Nah, untuk materi dan contoh soal peluang, saya akhiri dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekian, terima kasih.